Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita melaksanakan ujian akhir semester untuk mata kuliah alat ukur dan pengukuran. Kita sudah melaksanakan perkuliahan 16 kali pertemuan dan kita sudah belajar banyak implementasi dari instrumen, ya, instrumentasi alat ukur. Ya. Nah, untuk soal saya menggunakan alat ukur analog karena kalau alat ukur digital tinggal baca, ya. Jadi tidak ada kesulitan lah. Tapi untuk multimeter atau instrumen analog, karena ini juga ada di sekitar kita, maka perlu sekali kita belajar lebih atau perlu sekali kita menguasai. Ini yang saya tampilkan adalah soal-soal dalam bentuk hasil ukur, ya. Jadi setiap soal itu nanti saya tampilkan hasil ukur. Nah, perbedaan untuk soal satu dengan yang lain itu adalah batas ukurnya. Ya, jadi misalkan ini ya, mengukur tegangan volt DC. Ya, saat melakukan pengukuran ternyata jarum alat ukur berada pada posisi yang terlihat pada gambar seperti ini, ya. Ini jarum yang berwarna merah ini berhenti pada posisi seperti ini. Nah, kalau batas ukurnya itu 50 decivol dengan jarum berhenti seperti ini tegangan terukur berapa? Itu, ya. Kemudian kalau batas ukurnya ini soal yang A, ya, A kecil, ya. Kemudian yang B kecil, kalau batas ukur yang dipilih 250 decivol dengan hasil ukur dengan jarum berhenti pada posisi seperti ini, maka hasil ukurnya berapa? Nah, itu. Sampai yang C kecil atau yang ketiga, batas ukur yang kita pilih adalah 1000 decivol dengan posisi jarum berhenti seperti ini, maka hasil ukurnya berapa? Nah, itu yang mesti Anda kerjakan. Jangan langsung jawabannya, tapi harus ada cara mendapatkan jawaban, ya. Bisa jadi apa yang saya jelaskan di video pembelajaran selama ini Anda buat dalam bentuk hitung-hitungan, karena pada dasarnya penjelasan saya itu berdasarkan perhitungan juga. Atau Anda gunakan rumus yang Anda dapatkan di internet juga boleh, mana yang menurut Anda paling mudah, gitu, ya. Nah, yang penting jawabannya itu harus ada metode atau cara untuk mendapatkan hasil ukur. Jangan langsung hasil ukurnya. Kemudian yang B, ya, ini mengukur tegangan volt AC, ya. Volt AC, berapa nilai tegangan AC volt yang terukur saat saklar memilih pada posisi batas ukur 10 AC volt dengan jarum berhenti seperti ini hasil ukurnya berapa? Volt AC, ya. Kemudian yang B kecil 50, batas ukur yang dipilih ternyata 50 volt AC dengan jarum berhenti seperti ini, hasil ukurnya berapa? Sampai pada batas ukur 250 volt AC. Ya, ini dengan jarum seperti ini batas ukurnya dengan jarum berhenti seperti ini hasil ukurnya berapa? Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengukur arus listrik. Nah, ini ampere meter, ya. Sama konsepnya, ini hasil pengukuran yang saya inginkan. Anda jawab, bila jarum berhenti di posisi seperti ini dan batas ukurnya 0,25 mA, ini hasil ukurnya berapa? Ini yang lebih kecil, bila batas ukur yang dipilih 2,5 mA dengan jarum berhenti di posisi ini, maka hasil ukurnya berapa miliampere, gitu, ya. Lalu bila batas ukur yang dipilih 25 miliampere dan jarum berhenti seperti ini, maka hasil ukurnya berapa miliampere. Nah, gitu, ya. Nah, memang hasil pengukuran itu macam-macam, termasuk juga di osiloskop, ya.
Nah, ini saya gunakan osiloskop yang sederhana supaya tidak mempersulit ya. Jadi saya hanya menampilkan gambar lalu menampilkan volt per div ini ya. Soalnya adalah osiloskop menentukan tegangan. Ya, tentukan besar tegangan AC bila volt per div-nya sebagai berikut. Ingat ya, ini tegangan AC yang diukur. Ya, jangan sampai salah. Sebagai gambaran gini, tegangan PLN itu bukan 440 tapi 220 volt AC. Nah, itu gambarannya cara menjawab soal dengan pertanyaan-pertanyaan tegangan AC gitu ya. Sehingga jangan sampai salah. Dan untuk soal yang pertama, bila volt per div-nya 1 volt per div, 2 volt per div sampai 10 volt per div dengan gambar yang sama, maka berapa volt AC terukur. Nah, itu. Kemudian berikutnya, nah ini tentukan besar frekuensi. Kita di pertemuan terakhir seringkali belajar menghitung frekuensi, masih menggunakan osiloskop yang sederhana. Saya hanya menampilkan gelombangnya saja. Lalu time per div-nya ya, nanti ketemu periode. Nah, dari periode itu saya minta untuk menghitung frekuensi. Saya kira nggak terlalu susah karena sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, permasalahannya dari 4 kotak ini, kalau time per div-nya 1 milisecond berarti frekuensinya berapa? Ya, berapa Hz ya? Sampai ini 1 milisecond, 2 milisecond, 5 milisecond sampai 10 milisecond, maka frekuensinya berapa dengan gambar yang sama, lalu time per div yang berbeda, maka tentukan frekuensi berapa Hz terukur. Kemudian cara jawab ya, cari jawaban di internet boleh, video pembelajaran kita selama ini pelajari Anda cari ya, Anda pelajari lagi. Untuk semua soal tersebut kerjakan berkelompok ya, karena ini banyak, kemudian mungkin mahasiswa ada yang paham atau tidak, maka saya persilakan untuk belajar kelompok. Dan perlu diingat ini maksimal 2 mahasiswa ya. Jadi yang Anda kumpulkan maksimal 2 nama mahasiswa. Lupa, kalau saya bisa ngerjakan sendiri gimana? Silakan, kalau bisa sendiri malahan Anda boleh mengerjakan sendiri. Tapi kan tidak semua mahasiswa ada yang paham. Nah, silakan yang nggak paham ini nyari teman untuk belajar bareng-bareng gitu loh. Ya. Terus sesuai cabang, harapannya itu nggak terlalu susah, karena kalau beda cabang mungkin ketemunya susah, maka harapannya satu cabang yang sama. Kalau beda cabang asal bisa mengatur waktu pertemuannya ya silahkan. Saya kan hanya menyarankan untuk mempermudah dari satu cabang yang sama, itu berarti rumahnya berdekatan itu. Ya, kalaupun jauh ya karena cabang yang sama tentunya sudah sering berkomunikasi lah ya. Kemudian jawaban ditulis tangan untuk menghindari proses untuk menghindari copy paste ya. Ini jangan dikerjakan di Word atau yang lain karena rawan sekali copy paste. Nah, Anda kerjakan pakai tangan sekaligus belajar ya. Jadi dengan menulis pakai tangan itu sekaligus untuk mengingat ya, belajar lalu teringat ya. Sehingga suatu saat mungkin ada hal yang berhubungan dengan instrumen, Anda bisa menyelesaikannya lah gitu. Karena ingat waktu kuliah dan mengerjakan UA aja pakai tulis tangan. Lalu kirim hasil scan foto, jadi hasil pekerjaan itu difoto ya, jawaban beserta nama anggota kelompok, jangan lupa namanya. Kalau kelewatan dan saya tidak tahu ya itu beresiko, makanya namanya kalau memang berkelompok jangan sampai tidak ditulis atau mungkin tidak jelas ya, soalnya nanti khawatirnya yang sudah berkelompok saya anggap tidak mengerjakan karena namanya nggak jelas misalkan. Terus namanya kalau bisa saat di email jangan pakai nama yang berbeda untuk memudahkan saya untuk mengoreksi. Ya, kirim jawaban melalui email saya mail2unang@gmail.com dan lama pengerjaan 4 hari. Jadi terhitung dari hari ini dan ditambah 3 hari ke depan ya. Jadi 4 hari itu dihitung dari hari ini.
Berikutnya, hanya mahasiswa yang login diusahakan yang mendapat nilai. Upayakan Anda login hari ini. Asumsinya kita PTM ya, perkuliahan tatap muka. Saya kasih soal, saya kasih absen. Anda isi absen, Anda ngerjakan soal. Nah, sehingga Anda harus absen di hari ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester ya. Jadi asumsikan hari ini kita perkuliahan tatap muka, saya kasih soal, saya kasih absensi, Anda kan bisa absen hari ini ya. Nah itu ya, dengan demikian saya akan mudah untuk memberi nilai, kemudian mengoreksi nilai, terus siapa mahasiswa yang absen dan siapa yang tidak, saya bisa memberi nilai dengan baik gitu ya. Baik, saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk penjelasan soal ujian akhir semester mata kuliah alat ukur dan pengukuran. Semoga selama saya menyampaikan materi bisa bermanfaat dan bisa Anda praktekkan gitu ya. Walaupun kita online, tapi apa yang saya sampaikan itu harapannya bisa bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Baik, saya kira itu dulu. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga diberi kesehatan dan Anda saya yakin bisa mengerjakan semua. Baik, terima kasih.